Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Di usia yang sudah renta, Mujiran, seorang kakek di Lampung Selatan, harus berhadapan dengan hukum. Kakek Mujiran didakwa mencuri getah karet milik PT PN 1 Regional 7 pada Februari 2026 lalu. Tindakan nekat itu ditempuh Mujiran demi memenuhi kebutuhan makan istri dan cucunya. Meski di usia renta, sebagai sosok kepala keluarga, ia masih harus memastikan keluarganya tidak kelaparan. Kisah kakek Mujiran ini pun mengetuk hati banyak orang. 3 bulan sudah Mujiran merasakan dinginnya penjara. Di masa usia yang harusnya menikmati ketenangan hidup, kakek Mujiran justru harus mendekam di balik jeruji besi. Hari demi hari pun ia lalui di penjara sejak 23 Februari 2026 lalu. Ia hanya bisa meratapi kesedihan atas perbuatan yang dilakukan, mencuri getah karet demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kasus yang menjerat Mujiran ini bermula pada Februari 2026 lalu. Mujiran yang bekerja sebagai penyadap karet di areal PT PN Regional 7 menyembunyikan getah karet hasil sadapan ke semak-semak di area perkebunan. Getah itu kemudian hendak dijual dengan bantuan rekannya, Nur Wahid. Namun saat Nur Wahid mengambil 2 karung getah karet pada dini hari, ia tertangkap petugas keamanan kebun PT PN. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi dan menemukan 8 karung getah karet lainnya yang disembunyikan di area perkebunan. Total petugas PT PN menemukan 10 karung getah karet dengan berat sekitar 550 kg yang disembunyikan. Namun Mujiran mengakui hanya 2 karung getah karet yang hendak dijual. Mujiran dan Nur Wahid pun dilaporkan ke polisi. Pihak PT PN mengklaim kerugian sekitar 8,8 juta rupiah. Langkah kakek Mujiran terlihat pelan saat memasuki ruang sidang bersama Nur Wahid di Pengadilan Negeri Kalianda, Lampung Selatan. Di usia 72 tahun, tubuh renta Mujiran masih harus duduk di kursi pesakitan. Suasana ruang sidang hening. Pengunjung memperhatikan sosok kakek Mujiran yang duduk lemah di kursi terdakwa. Wajahnya pucat. Sekali ia memegangi kaki yang mulai membengkak akibat penyakit yang dideritanya selama menjalani penahanan. Selain faktor usia yang rentan dan getah karet belum dijual, kuasa hukum kakek Mujiran mengajukan kasus yang mendera kliennya diselesaikan melalui restoratif justice. Posisi daripada kakek Mujiran ini adalah posisi yang memang dia layak mendapat. Kenapa? Siapa yang bisa menjamin bahwa kakek Mujiran itu sehat di penjara dengan kondisi badan yang sudah lanjut usia? Ini kan orang rentan, gitu. Nah, ini kami melihat ini adalah situasi yang khusus, gitu loh. Dan kami juga melihat respon positif dari kejaksaan dan dari pengadilan melihat bahwa ini memang harusnya kalau bisa ya di-NG-kan saja, karena memang kemarin yang merekomendasikan kepada jaksa untuk memanggil korban adalah majelis hakim. Di rumah sederhana inilah kakek Mujiran setiap harinya menghabiskan waktu tinggal bersama istri dan cucunya. Kamar kecil yang biasa ditempatinya kosong dan tak lagi terurus. Selama ini istri kakek Mujiran, Sudarmi, tidak bekerja dan bergantung pada kakek Mujiran. Sebelum memutuskan mencuri getah karet, kakek Mujiran sempat berusaha mencari pinjaman namun tak menuai hasil. Selama kakek Mujiran ditahan, sang istri dan cucunya merasakan kesepian. Ia hanya bisa menahan rindu sambil menanti sang suami bebas dan pulang ke pelukan keluarga. Dengan saya ya semoga cepat pulang. Ya sama belum lama itu Pak. Angger kumat ini kan bengkak. Mbak khawatir nggak dengan kondisi macam? Yuk khawatir lah. Kalau ke sana aku membawa obat dari Pak Dokter itu.
Kasus kakek mujiran mengetuk hati banyak orang. Bupati Lampung Selatan Radityo Egi mengaku mengawal kasus ini. Ia menyebut telah berkomunikasi dengan PTPN 1 agar memberikan maaf kepada mujiran. Selain upaya hukum, upaya restoratif keadilan atau damai mulai diusulkan. Kasus kakek mujiran ini juga memicu respons Badan Pengelola BUMN. Kepala Badan Pengelola BUMN Doni Oskaria menginstruksikan 3 poin ke PTPN. Pertama, menghentikan seluruh proses hukum dan intimidasi terhadap mujiran. Kedua, memberikan bantuan sosial yang memadai kepada mujiran dan keluarganya. Ketiga, memberikan pekerjaan yang sesuai kondisi fisik mujiran atau menyediakan pekerjaan bagi keluarga kakek mujiran agar memiliki penghasilan yang layak. PTPN pun akhirnya memutuskan menyelesaikan kasus kakek mujiran melalui restoratif justice. Proses restoratif justice akhirnya terlaksana. Kakek mujiran dan PTPN akhirnya sepakat berdamai dan tidak melanjutkan kasus ini. Proses restoratif justice dilakukan di Lapas Kalianda. Pihak PTPN juga menyampaikan permohonan maaf kepada kakek mujiran. Satu suara, satu tujuan, satu hati untuk kebaikan kita semua ya Pak Mujiran ya. Jadi kalau memang ada kesalahan, ada miskomunikasi, saya mewakili perusahaan, mohon maaf Pak Mujiran. Setelah melewati berbagai perjuangan, kakek mujiran akhirnya bisa sedikit bernafas lega. Kakek mujiran kini berstatus tahanan kota. Tangis haru terjadi saat ia keluar dari lapas. Ia berterima kasih kepada seluruh pihak yang membantunya agar bisa bebas. Kakek mujiran masih harus menanti 1 tahap lagi untuk benar-benar bebas dari kasus ini. Sidang untuk menentukan kepastian hukum kakek mujiran dijadwalkan berlangsung pada 3 Juni mendatang. Terima kasih perjuangan aparat saya nggak bisa menunjukkan satu persatu. Kami berterima kasih petugas membantu kami sampai kami tuntas bersatu. Habis ini mau ngapain lagi Mbah? Habis ini mau apa Mbah? Ya, Masih kerja. Mau kerja lagi atau di rumah aja? Iya masih. usaha nanti kalau sudah menteri kesehatan ya usaha lah kerja apa aja yang jangan mengulangi lagi perbuatan itu. Ya semua kangen, terutama istri sama cucu. Belajar dari kasus mujiran, Wakil Bupati Lampung Selatan Syaiful Anwar meminta masyarakat agar tidak segan melapor dan meminta bantuan kepada pemerintah jika mengalami kesulitan ekonomi, sehingga kasus serupa tidak kembali terjadi. Penerima bansos ini harus pasti nyampe, jangan sampai ada terulang kasus-kasus seperti Mbah Mujiran karena kondisi keadaan sehingga melakukan hal-hal yang melawan itu. Kita juga mengingatkan kembali kepada seluruh masyarakat apabila dalam kondisi darurat seperti betul-betul tidak bisa makan, berkoordinasilah dengan tetangga paling dekat, dengan aparat paling dekat, nanti insya Allah pemerintah, semua pihak, DPR, BTP juga akan ikut membantu. Tindak pidana pencurian tidak dibenarkan. Menegakkan hukum memang harus berjalan. Namun nilai kemanusiaan juga perlu dikedepankan terlebih terhadap seorang lansia yang sedang menghadapi tekanan hidup. Perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan warganya juga harus dilakukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi.